Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini menerangkan tentang tanda-tanda balik, yaitu haid dan ihtilam, semester 1 MI Munawirusibian Temukerep. Di dalam ini akan menerangkan tentang pengertian haid dan ihtilam, batas waktu haid dan suci, hal-hal yang dilarang dari perempuan haid, hal-hal yang dilarang bagi laki-laki junub menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Pengertian haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi darah haid itu keluar dari alat kelamin wanita dan warna darah haid itu merah kehitaman, merah kehitaman dan masih segar, kental ya. Sebutan lain dari haid adalah menstruasi. Menstruasi, datang bulan, palang merah. Warna darah haid ada 4 macam, yaitu hitam, merah, kuning, dan keruh. Pada umumnya warna darah haid merah kehitaman. Umumnya itu merah kehitaman. Kalau ada yang keluar warnanya hitam saja, berarti itu pengecualian dari darah haid. Ada yang hitam saja, merah saja, atau kuning dan keruh. Tapi biasanya warnanya merah kehitaman. Dan haid itu dinamakan menstruasi. Bahasanya itu banyak. Ada yang menstruasi, datang bulan, jatah setiap bulan, itu macam-macam sebutan dari darah haid. Dan warnanya itu ada 4 macam, seperti yang tadi diuraikan, itu ada 4, yaitu hitam, merah, kuning, dan keruh. Itu sesuai dengan keadaan haid. Batas waktu haid itu batasnya ada, sedikitnya berapa, umumnya berapa, dan paling banyak itu berapa, sudah ditentukan. Minimal atau waktu terpendek itu ada, minimalnya berapa, ada yang tahu? Minimalnya itu 1 hari 1 malam, atau sak tetes, atau boleh dikatakan sak keceritan, itu sak tetes. Maksimal atau waktu terlama itu paling lama itu adalah 15 hari 15 malam, berarti setengah bulan. Siangnya setengah bulan, malamnya setengah bulan. Bukan siangnya saja, tapi siang malam. Umumnya ada beberapa hari, ada yang tahu? Umumnya itu 6 atau sampai 7 hari. Boleh dikatakan 1 minggu. 1 minggu itu adalah umumnya mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Batas waktu bersih atau suci. Batas waktunya itu ada antara haid 1 dan haid yang di depannya itu ada. Minimal atau tercepat
itu sama dengan 15 hari 15 malam. Maksimal atau terlamanya sampai berapa hari? Nah, di sini mau dijelaskan maksimalnya, yaitu umumnya itu 22 atau 23 hari. Itu umumnya masa suci, batas suci haid ya. Batas suci haid itu 22 atau 23 hari ya. Ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, bisa diteruskan lagi. Ingat ya, minimal atau tercepat itu 15 hari 15 malam. Umumnya 22 hari atau sampai 23 hari. Itu umumnya batas waktu bersih atau suci. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama, sholat. Wanita yang sedang haid itu dilarang sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Yang kedua, tidak boleh puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu ya. Puasa sunnah tidak boleh, apalagi puasa wajib juga tidak boleh. Yang ketiga yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah ketika berangkat haji. Yang keempat, menyentuh dan membaca Al-Quran, itu juga tidak boleh. Membaca tidak boleh, hafalan juga tidak boleh, apalagi menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran, itu dilarang oleh syariat agama. Yang kelima yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid, musola, tajuk. Nah, itu tidak boleh berdiam diri sambil duduk-duduk, masuk ke masjid musola ya, itu tidak boleh. Kalau berjalan di depannya sih boleh-boleh saja, tapi yang tidak boleh itu masuk ke masjid atau musola, itu yang dilarang oleh agama. Ada yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Kalau enggak ada, bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau sedang haid tidak boleh berhubungan suami istri, karena itu adalah larangan ya, dilarang. Sekarang pengertian ihtilam. Ihtilam itu apa? Yang namanya ihtilam secara bahasa yaitu bermimpi, mimpi basah ya. Setelah mimpi dengan siapa, kemudian basah alat kemaluannya. Secara istilah yaitu mimpi keluar mani atau sperma. Spermanya itu keluar dari alat kelamin, baik alat kelamin perempuan maupun alat kelamin laki-laki. Yang menjadi penekanan hukum agama terkait ini adalah peristiwa keluarnya sperma, bukan mimpinya, karena yang menjadikan seseorang berhadas adalah keluarnya sperma, bukan karena mimpinya dengan siapa, itu bukan. Tapi yang menjadi patokan hukum itu adalah keluarnya sperma atau air mani ya. Kalian tahu air mani itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan. Terjadinya mimpi basah. Yang pertama, mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma.
Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani atau taklif kewajiban agama. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Ya. Orang yang berhadas junub itu adalah orang yang sudah mimpi bangun-bangun keluar alat kelaminnya itu basah, mengeluarkan air mani atau sperma. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada dilanjutkan. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Yang pertama, sholat. Sama saja dengan wanita yang haid, tidak boleh sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat wajib seperti duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua sama, tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh dan membaca Al-Quran. Menyentuh tidak boleh, apalagi membaca Al-Quran. Yang keempat, iktikaf, berdiam diri di masjid, duduk-duduk ya, sambil duduk nongkrong, tiduran di masjid, musola, tahajud, itu tidak boleh. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.